Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman audiens sekalian. Perkenalkan saya Alvina Liliana Mentari dengan NIM L1A022002 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A. Dalam kesempatan presentasi kali ini saya akan membahas mengenai adaptasi ikan stickleback terhadap climate change dalam pemenuhan tugas pada mata kuliah biologi laut. Yang pertama, apa sih itu ikan stickleback? Jadi ikan stickleback adalah kelompok ikan kecil yang ditemukan di perairan tawar dan laut di belahan bumi utara hingga ke Samudra Arktik. Anggota famili ini dicirikan oleh tubuh yang kecil memanjang yang mencapai panjang maksimum sekitar 18 cm, ramping, deretan 2 hingga 16 duri di punggung yang dapat diarahkan, yang diposisikan di depan sirip punggung yang berseri-seri. Memiliki tulang belakang yang tajam di setiap sirip perut, tangkai ekor yang ramping, ekor yang berbentuk kotak, mata yang besar, dan mulut yang terbalik. Kulit tanpa sisik umumnya dilindungi oleh sejumlah lempengan tulang yang keras, tipis, dan bertulang di sisi-sisi tubuh. Selanjutnya, apa sih itu climate change? Jadi climate change adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan iklim bumi, terutama perubahan yang terkait dengan peningkatan suhu rata-rata global dengan dampaknya yang terus meningkat terhadap ekosistem di seluruh planet. Perubahan suhu air, ketersediaan makanan, dan kondisi lingkungan lainnya telah menantang spesies-spesies akuatik untuk beradaptasi demi kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya, adapun adaptasi ikan stickleback dalam aspek morfologi, ekologis, dan perilaku terhadap climate change. Yang pertama, aspek morfologi. Beberapa populasi ikan stickleback mengalami perubahan morfologis seperti ukuran tubuh dan bentuk sirip. Dalam beberapa kasus, ikan stickleback di perairan yang lebih hangat dapat menunjukkan penurunan ukuran tubuh untuk mengurangi kelebihan panas dan meningkatkan efisiensi berenang. Yang selanjutnya ada aspek morfologi, aspek ekologis. Beberapa populasi ikan stickleback telah menyesuaikan waktu reproduksi mereka dengan perubahan suhu air. Ini dapat mencakup penyesuaian musim pemijahan atau penundaan waktu reproduksi untuk lebih baik sesuai dengan musim makanan dan iklim lokal. Yang terakhir, adapun aspek perilaku. Ikan stickleback dapat menyesuaikan perilaku mereka dalam merespon perubahan iklim. Ini bisa termasuk perubahan pola migrasi, peningkatan aktivitas makan, atau penyesuaian pola berlindung dari predator. Yang selanjutnya ada faktor yang berperan dalam terjadinya adaptasi ikan stickleback. Yang pertama adalah seleksi alam. Ikan stickleback yang mampu beradaptasi dengan suhu air yang lebih tinggi atau yang memiliki bentuk tubuh yang lebih cocok untuk kondisi tertentu akan lebih mungkin bertahan dan berkembang biak. Yang kedua ada tekanan seleksi. Individu dengan karakteristik yang membuat mereka lebih cocok untuk mengatasi tekanan ini akan memiliki peluang lebih baik untuk berkembang biak. Yang terakhir ada variasi genetik awal. Variasi ini membentuk dasar untuk perubahan adaptif. Jika ada individu dengan karakteristik yang sesuai dengan perubahan lingkungan, mereka akan menjadi sumber variasi yang dapat berkembang biak. Selanjutnya ada dampak adaptasi ikan stickleback terhadap perubahan iklim. Ada dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama ada kelangsungan hidup. Adaptasi dapat meningkatkan kemungkinan kelangsungan hidup ikan stickleback dalam menghadapi perubahan suhu, tekanan predasi, atau perubahan kondisi lingkungan lainnya. Yang kedua, pertumbuhan dan reproduksi. Meningkatkan kemampuan ikan stickleback untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ini dapat mendukung pertumbuhan dan reproduksi yang lebih baik. Selanjutnya, ada pun dampak negatif. Yang pertama ada perubahan ekosistem. Jika ikan stickleback mengalami perubahan perilaku atau penyesuaian yang merugikan spesies lain dalam ekosistem, ini dapat memicu perubahan yang tidak diinginkan dalam struktur ekosistem. Yang kedua, pertimbangan keseimbangan ekosistem. Adaptasi yang terfokus pada keuntungan spesifik dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, mempengaruhi dinamika populasi, dan interaksi antar spesies. Yang terakhir, ada perubahan ketersediaan makanan. Perubahan perilaku makanan ikan stickleback yang dihasilkan dari adaptasi dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi spesies lain yang dapat berdampak pada rantai makanan.
Demikian, presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak sekali kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.